Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat-sahabat Siru. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Satu ayat saja di dalam ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan. Kemarin seorang teman mengatakan pada saya bahwa wah, kamu cocok jadi YouTuber. Cuman juga itu kamu harus, kalau mau supaya ceritamu dilihat orang, kamu harus cari judul yang menarik ya, judul-judul yang menarik, yang mungkin sedikit kontroversial begitu. Berita-berita yang kontroversial itu bisa menarik orang untuk melihat videomu, katanya. Saudara, saya tidak bermaksud menjadi YouTuber ya, saudara. Saya hanya memanfaatkan teknologi ini ya untuk mencari tahu sebenarnya ya. Jadi waktu saya menulis artikel Zero to Zero ya, buat saya menulis itu jauh lebih susah daripada ngomong ini ya. Nah, sampai sekarang juga ribuan orang yang saya kirimin artikel itu ya. Dan waktu dalam bentuk tulisan itu, saya nggak tahu apakah yang menerima saya, yang membaca tulisan itu berapa persen, itu saya nggak tahu. Meskipun kalau di WA ya kan kita lihat orang yang membaca itu, yang menerima itu terlihat ya, centang birunya itu. Atau kalau di Facebook itu ada like. Nah, tapi saya perhatikan seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, bahwa ada orang yang mungkin melek itu karena sungkan ya, sungkan sama saya gitu ya, atau mengatakan, mengkomen ya, amin, amin ya, amin, terima kasih Pak Bobi, terima kasih saya diberkati, dan lain-lain. Nah, dan saya memperhatikan saudara, setiap hari itu saya lihat ya, kalau di grup keluarga GBPS Bontang ya, itu kalau yang membaca itu, melihat itu lebih dari 30 orang, saudara. Kemudian saya juga lihat dari teman-teman yang saya kirimin semua di WA itu kurang lebih 500 orang ya, yang menjawab amin. Yaitu persentasenya memang nggak besar, sekitar ya lebih 10% lah setiap hari itu. Belum yang di Facebook, belum yang di lain-lain, saudara, di grup-grup gitu ya. Nah, saya senangnya ini di YouTube ini, saudara, itu bisa terlihat jelas berapa orang yang menonton itu ya. Jadi yang saya lihat itu kayak kemarin sampai siang itu, sore ya, saya lihat tuh hanya 17 orang ya, mungkin sekarang udah nambah. Tapi yang mengaminkan WA yang saya kirim itu, video itu, yang katakan diberkati dan lain-lain, itu lebih 50, saudara. Jadi ada banyak orang yang tidak jujur, saudara ya. Ya itu mungkin tadi karena sungkan. Nah, kita nggak boleh kayak gitu loh, saudara ya. Kita ini anak-anak Tuhan. Saya nggak mau, saudara, dengan pujian semu itu saya nggak mau. Saya lebih suka orang mengkritik saya, silahkan ya. Mungkin saya marah dikit ya, kadang kalau dikritik ya marah dikit, saudara ya, dikit aja ya. Kadang wah, saya nggak seperti itu kok ya, gitu ya. Tapi saya belajar terus, saudara, untuk mengkoreksi diri, menerima semua kritikan, baik itu baik atau kritikan yang baik ada, saudara, kritikan yang buruk juga ada, saudara ya. Tapi saya belajar untuk menerima terus dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan, saya membaca di grup-grup ya, grup-grup di Facebook dan lain-lain, grup-grup anak Tuhan itu.
Ya, kemarin saya ada di grup anak Tuhan, tapi tidak tahu kenapa saya dikeluarkan. Ya, mungkin karena saya terus taruh wajah saya di situ, bosen orang lihatnya, adminnya bosen, jadi saya ditendang keluar. Oh, bukan ditendang ya, dikeluarkan ya. Nggak bisa lagi masukkan postingan di situ. Nah, saya perhatikan saudara, video-video tentang pemberitaan firman ya yang rohani itu sangat sedikit saudara yang melihat itu ya. Yang like adminnya biasanya nge-like itu admin 1-2 orang saudara, 1-2 orang. Tapi berita-berita yang kontroversial memang, tentang antikris kah, tentang Tuhan Yesus datang kah, tentang ya hal serupa itu, ataupun postingan sanggahan-sanggahan tentang pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak yang berseberangan begitu. Wah, itu yang nonton ribuan orang saudara, yang melek, yang mengaminkan juga ratusan orang. Tapi kalau pemberitaan firman Tuhan yang benar, pengajaran yang benar itu sedikit sekali, minim sekali yang nonton. Nah, jadi saya nggak tahu saudara ya, kenapa seperti itu terjadi. Ada dulu teman-teman juga menyarankan untuk saya memvideokan pelayanan kesembuhan begitu ya, pelepasan, tapi saya nggak mau melakukan itu. Saya selalu melarang orang untuk memvideokan apa yang saya lakukan di dalam hal pelayanan pelepasan ataupun di dalam pelayanan kesembuhan, saudara. Kalau orang itu mau bersaksi ya biar dia bersaksi sendiri, tapi saya nggak mau memvideokan, mendokumentasikan itu. Ada beberapa orang dulu mencobanya, saya melarang mereka ya, karena kadang ada hal yang buruk terjadi pada yang memvideokan seperti itu, sehingga pada akhirnya orang-orang sekitar saya tahu bahwa saya tidak menginginkan hal-hal seperti itu saudara ya. Kenapa? Karena saya tidak mengejar popularitas. Semua apa yang saya kerjakan, saya lakukan itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang paling saya rindukan dalam hidup saya adalah supaya hidup saya itu berpadanan dengan Injil Kristus yang saya beritakan. Dan saya merindukan hidup saudara pun berpadanan dengan Injil Kristus yang saudara sudah pelajari, saudara sudah dengar, saudara sudah baca ya, supaya hidup kita itu boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita ya. Jadi kita baca kembali di dalam Filipi pasal 1 ini ya, di dalam ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya. Jadi biarlah Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Ya. Sebabnya ya saya memang nggak suka kalau mempublikasikan ya kebaikan-kebaikan yang saya kerjakan. Mungkin ada 1-2 ya yang untuk kata orang mendorong orang lain untuk melakukannya, tapi saya lihat juga nggak begitu efektif ya. Tapi ya ada juga sih, ada 1-2 yang kemudian ikut terlibat di dalam hal seperti ini. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hari-hari ini ada banyak orang suka mendengar berita-berita kontroversial ya, bahkan di dalam kekristenan sekalipun pendeta-pendeta yang mantan-mantan tuh lebih sering didengar orang daripada mereka yang sungguh-sungguh memiliki panggilan di dalam hidupnya ya. Pendeta-pendeta yang sederhana, mengajar dengan sederhana, tetapi sebenarnya memiliki kesaksian hidup yang luar biasa ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat ya, selalu jaga kesehatan, terlebih jaga kesehatan rohani kita saudara ya. Puji Tuhan, mulailah dengan jujur menilai video saya ya. Lihat dulu baru dinilai, jangan cuman baca judulnya langsung amin suka padahal nggak nonton ya. Ayo jujurlah dengan diri saudara sendiri. Amin.